Ada gak sebagian besar dari lo yang udah ngelakuin yang namanya psikotes online atau interview online? Well, buat lo semua yang belum mungkin udah pernah dan mungkin ada yang belum, lo datang ke video yang tepat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya nih, cuy? Udah rada lama nih gue nggak bikin video gitu kan ya. Dan kali ini gue pengen share ke kalian tentang apa sih psikotes online dan interview online itu. Dan mungkin buat tuh semua para job seekers tuh pasti ada yang udah pernah ngelakuin dan ada yang mungkin masih asing gitu tentang psikotes online ini dan interview online itu apa. Jadi di video kali ini gue pengen share ke kalian sesuai pengalaman gue juga udah pernah ngalamin ini, dan gak cuma satu perusahaan yang udah gue lakuin gitu, ada beberapa, satu kalau nggak dua lah itu. Pengen gue share ke kalian kira-kira apa aja sih yang dilakuin di tes itu gitu ya. Mungkin bakal kita bahas satu persatu gitu ya. Mungkin dari psikotes online dulu, nanti interview online gitu. Oke, nah ngomongin soal online nih, daring gitu ya. Pasti kan zaman sekarang tuh semuanya harus serba online gitu ya. Entah itu makan, entah itu jalan-jalan, bahkan sampai belajar pun kita harus online gitu kan. Ya mungkin ini karena imbas dari pandemik ini gitu, jadi semuanya serba online gitu, serba daring gitu. Proses rekrutmen pun jadi online gitu kan. Ya mungkin ada efek baik buruknya gitu ya. Cuman ya kita sebagai job seekers tuh harus nerima apapun yang keputusan dari perusahaan gitu ya. Jadi kita harus tetap ikutin aja rule-nya gitu ya. Oke, yang pertama gak usah banyak basa-basi lah, langsung aja ke psikotes online. Nah, psikotes online ini apa sih? Mungkin buat lu semua ya para job seekers gitu udah gak asing gitu kan. Apa itu psikotes lah? Cuman di sini tuh tentang online gitu kan. Psikotesnya secara online gitu ya. Jadi emang sama aja sih sebenarnya menurut gue ya. Jadi ini cuma dikerjain secara online dan ya lu tinggal kerjain aja gitu. Dan mungkin apa aja yang dites di situ ya, kalau sesuai pengalaman gue sih yang pertama itu matematika dasar ya. Yaitu kali bagi tambah kurang begitu. Dan ya mungkin bocah SD bisa ngerjain lah gitu. Jadi nggak perlu dijelasin gitu apa itu matematika dasar gitu kan. Terus lanjutnya itu yang kedua, biasanya tuh yang muncul itu tes papikostik gitu ya. Tes papikostik itu biasanya tuh bisa gue bilang tes kepribadian gitu ya, atau biasa dibilang ya sesuai diri lu aja gitu. Jadi lu ikutin ya itu gitu. Jangan nyontek. Biasanya ada yang masih bingung tes papikostik nyari kunci jawaban gitu kan. Salah, ini namanya psikotes. Jadi apa yang sesuai diri lu ya itu kenyataannya gitu. Dan yang selanjutnya yaitu tes TU5. TU5 itu tes IQ ya. Jadi ini ngukur seberapa tinggikah IQ kalian gitu kan. Jadi nanti diukur gitu ya. Contohnya ya, tes papikostik kayak apa, yaitu tes gambar biasanya sih. Bukan lu menggambar, tapi ada tes contoh-contoh gambar, lu disuruh milih gitu nanti. Terus yang selanjutnya itu yang biasanya muncul tuh tes antonim sinonim. Bocah SD juga udah bisa ini mah ya. Jadi gak usah gue jelasin lagi gitu. Singkat-singkat aja biar lu cepet paham lah gitu. Apa sih tes antonim sinonim itu ya, lawan kata dan persamaan kata gitu. Terus kemudian yang keempat tuh tes pengetahuan umum. Pengetahuan umum juga bisa gue bilang ya ini bocah sekolah lah bisa gitu. Pengetahuan umum tuh apa bang? Pengetahuan umum tuh secara semua yang melingkupi yang ada di bumi dan seisinya gitu. Semuanya gitu, entah itu mungkin yang kita tahu soal nama negara, nama ibu kota, nama kepala pemerintahan, gitu-gitulah. Itu tes psikotes tentang pengetahuan umum gitu. Terus yang selanjutnya apa lagi sih bang gitu? Yaitu tes Kraepelin. Nah ini kenapa baru gue tambahin ada Kraepelin ini karena temen gue kemarin belum lama katanya dia tes Kraepelin online. Gue juga nggak tahu gimana ngerjainnya dan gimana prosesnya, cuman dia katanya ini ngerjainnya secara online. Gue nggak tahu, mungkin lu semua yang udah pernah ngerjain yang namanya Kraepelin ini secara online mungkin bisa komentar di bawah ya.
kasih tahu gue gitu kan. Gue belum pernah ngalaminnya, jadi ini gue tambahin karena info dari temen gue gitu ada gitu. Jadi siapa tahu rekan-rekan atau lulus semua gitu kan ya yang nonton konten gue, dengan komentar kalian di bawah yang udah pernah itu bisa bermanfaat itu, jadi tahu gitu. Nah, terus dari keenam kisi-kisi atau tes ini tuh kira-kira ngerjainnya gimana sih bang? Nah, sepengalaman gue ya, yang udah gue lakuin itu biasanya pilihan ganda sih, nggak ada tes ini secara esai gitu. Dulu suruh jabarin begini-begini, nggak. Biasanya emang suruh pilihan ganda aja. Jadi nanti lo join di suatu platform gitu, yang entah itu Google Meet, Google Teams, Microsoft Teams maksud gue, kemudian Google Classroom atau Zoom kayak gitulah, model-model daring begitu. Nanti HRD-nya bakal presentasiin gitu ya, per soal-soal gitu. Nanti lu tinggal nulis jawabannya itu pilihan ganda gitu. Nanti lu tinggal nulis aja di sari kertas gitu kan. Nanti lu tulis jawabannya A, B, C atau D, atau mungkin E. Jadi lu tinggal jawab aja gitu. Jadi nanti hasilnya tinggal lu foto atau lu kirim ke HRD-nya. Oke guys, sip, paham kan? Kalau nggak paham komentar di bawah ya. Mungkin tentang psikotes online ini aja gitu. Jadi singkat-singkat aja biar videonya nggak kepanjangan. Dan selanjutnya itu gue bakal bahas tuh tentang interview online. Oke, kayak ini kita bakal bahas soal interview online. Nah, terus lu bakalan nanya kan, interview online tuh kayak apa sih bang? Ya kayak interview pada umumnya gitu. Ini nggak ada yang beda sebenarnya, tetap aja sama gitu. Cuman di sini kan kita dilakuin secara online aja gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut gue pribadi nih ya, interview secara online tuh ada positif negatifnya gitu. Ya positifnya, lu nggak ketemu penginterview atau HRD itu secara langsung gitu. Jadi lu jadi bisa lebih menyiapkan jawabannya jangan lebih baik. Jadi terus juga bisa lebih ngomongnya tuh bisa lebih jelas gitu. Jadi nggak terbata-bata dan nggak gugup seperti kalau misalkan kalian interview ketemu mereka secara langsung gitu kan. Cuman ya ada beberapa hal yang perlu perhatiin ketika ngadepin yang namanya interview online. Dan apa aja? Yang pertama nih, yaitu pastikan, karena ini online, pastikan koneksi internet kalian itu stabil. Nah, ini tuh penting banget, bisa gue bilang yang paling penting gitu ya. Soalnya apa? Ini tuh berpengaruh banget gitu ketika lu lagi interview gitu kan, lagi sesi tanya jawab atau lu lagi menyimak pengarahan dari penginterview, itu bakal ganggu banget kalau misalkan jaringan kalian itu nggak enak gitu ya, atau bisa dibilang macet-macet gitu kan, jaringannya nggak stabil gitu. Jadi nanti lu nggak dapat momen yang bagus, kemudian lu nggak bisa menyimak materi atau apapun yang dijelasin itu secara langsung gitu ya, secara bagus gitu. Nah, yang kedua itu tetap fokus dengan penginterview. Nah, ini tetap fokusnya gimana sih gitu ya? Tetap fokus ya, lu tetap ngikutin gitu ya, apa yang diarahin, apa yang disaranin gitu kan, apa yang diajukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penginterview. Jadi lu harus tetap ikutin gitu kan. Soalnya kalau misalkan lu nggak konsentrasi gitu ya, atau nggak ngikutin dan nggak fokus gitu kan, ini bener-bener ngaruhin banget hasil interview lu gitu. Soalnya lu nggak fokus gitu kan. Terus yang selanjutnya itu tetap melakukan eye contact. Nah, eye contact yang di sini tuh yang gue maksud itu, lu ngeliat kamera. Ini kan secara online. Jadi lu ngeliat kamera itu seolah-olah mata penginterview. Karena apa? Misalkan lu interview gini ya, lu lagi sisi tanya jawab dengan interview. Cuman lu matanya kemana-mana gitu kan sambil ngejawab. Nama saya David, usia saya 20 tahun. Kegiatan saya selama menganggur, kayak gitu kan gak enak kan. Jadi ya menurut gue ya tetap harus tetap fokus gitu ya, tetap ngikutin apa yang gue saranin ini, soalnya ini penting banget gitu.
dan mengaruhin banget tentang interview online lu. Terus yang selanjutnya tuh harus tetap rapi. Ya meskipun bisa gue bilang ya ini interview online gitu kan. Jadi secara fisik mungkin lu nggak dilihat secara langsung gitu ya, mungkin dari separuh badan lu aja gitu. Cuman tetap aja gitu, namanya interview lo tetap rapi, rambut pendek. Ya kali lu mau interview gitu kan, rambut gondrong, terus juga baju kancing nggak bener gitu kan, baju nggak disetrika gitu kan, jangan gitulah gitu. Ini tetap diperhatiin juga gitu, soalnya ya penting menurut gua gitu. Apa yang lu kenakan, apa yang ada di diri lu itu tetap bakal diperhatiin oleh penginterview. Jadi ya saran dari gua ya tetap lu perhatiin juga. Terus yang selanjutnya ini yang terakhir, cuman ya penting nggak penting sih gitu, ya itu udah kencing. Sepele kan, cuman ini bener-bener ngaruh banget gitu. Gue yang ngalamin juga waktu interview gitu kan, secara online, cuman belum kencing gitu, ngerasanya asli nggak enak banget. Lu lagi tanya jawab gitu kan, lagi asik istilahnya, lagi jelasin tentang diri lu, tiba-tiba lu kebelet pipis gitu kan. Dan rasanya nahan pipis itu seperti apa? Lu udah tahu sendiri lah ya. Dan ketika lu menahan pipis itu dan lu dimintain pertanyaan, dihadapkan dengan pertanyaan yang menjelasin tentang diri lu jadi gak fokus kan gitu. Jadi hasil jawaban lu tuh nggak sesuai yang lu harapkan itu, dan itu ngaruh banget gitu. Jadi lu nggak bisa jawab dengan baik, kemudian lu juga nggak fokus, dan bisa dibilang nggak sesuai planning lu gitu kan. Jadi ini ngaruhin banget gitu. Jadi kalau misalkan dikasih waktu untuk break istirahat, untuk kencing sama petugas ya lu manfaatin gitu ya. Jangan sampai disuruh istirahat, disuruh ke toilet lu malah cuman mainan HP rebahan. Oke, mungkin dari kelima ini gue bisa narik kesimpulan ya dari semuanya itu. Sebenarnya tahap rekrutmen secara online ini ya, entah itu psikotes online ataupun interview online ini, banyak kemudahannya daripada enggaknya gitu ya. Ya kemudahannya lu bisa lebih mengarang, lu bisa browsing jawaban, lu bisa nyiapin jawaban dengan lebih mateng gitu. Jadi menurut gue sih ya lebih enak gitu. Lu nggak perlu ke perusahaan, lu nggak perlu nyontek sana sini kan buat jawabannya apa gitu. Jadi lu udah bisa lebih prepare dan bisa lebih mantap ngerjainnya gitu kan. Dan lebih konsentrasi karena lu nggak ketemu banyak orang kan, nggak banyak gangguan, lu di kontrakan atau di kamar gitu kan sendiri. Jadi lu lebih bisa fokus gitu ya. Dan mungkin juga dengan sistem baru seperti ini ya entahlah, kita kan juga nggak ada yang tahu ya, namanya pandemi kan kapan usainya juga kita nggak ada yang tahu. Dan semoga aja kita selaku job seekers ya selalu diberikan hasil yang terbaik lah tentang apa yang dihadapkan di diri kita gitu ya. Oke guys, mungkin sekian aja video dari gua, dan kalau memang konten ini bermanfaat banget buat lu semua, jangan lupa ya buat klik like-nya, kemudian subscribe di bawah. Kalau ada yang ingin kita diskusiin bareng-bareng, yuk kita diskusiin di kolom komentar. Oke, gue David dan Sandi. See you on the next video.